Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah, marilah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, di mana sampai detik ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, dan kemampuan untuk melaksanakan tugas bagaimana yang diembankan kepada kita selaku ASN Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dan bagi Bapak Ibu yang melaksanakan ibadah puasa, kami sampaikan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah SWT sebagai amalan dan pahala. Bapak Ibu sekalian, kali ini saya akan menyampaikan tutorial pembuatan SKP tahun 2022. Untuk itu izinkan share screen. Baiklah Bapak Ibu, seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa untuk pembuatan SKP tahun 2022 harus sesuai dengan PP 30 tahun 2019. Baiklah, akan kami sampaikan tutorial pembuatan SKP tahun 2022 tersebut. Seperti yang kita ketahui, untuk membuat SKP kita melalui aplikasi e-master. Itu siapkan aplikasi e-master Bapak Ibu sekalian untuk belajar bersama membuat SKP tahun 2022 ini. Seperti biasa kita harus masuk ke login area PNS. Di sini Bapak Ibu akan mengisi nomor induk pegawai dan password Bapak Ibu masing-masing. Kemudian klik login. Masuk dalam aplikasi ada beberapa menu, antara lain yaitu menu SKP. Kita lakukan klik menu SKP dan kita sudah masuk ke menu SKP. Langkah pertama yaitu kita harus lakukan setting tahun SKP. Klik setting tahun SKP. Ada beberapa pilihan. Kita pilih yang tahun 2022, klik, dan kemudian kita save, klik save. Nah, di sini sudah jelas tahun 2022, berarti Bapak Ibu SKP-nya sudah tepat sekali di tahun 2022. Langkah berikutnya yaitu membuat informasi SKP. Klik menu informasi SKP. Masuk ke menu informasi SKP. Tampilannya seperti ini, kita harus mengisi kolom-kolom permintaan di sini seperti adanya pejabat pembina kinerja dan sebagainya. Cara klik tombol menu panah. Ya, berikutnya kita masuk ke informasi SKP. Di sini ada kolom-kolom yang isian yang harus kita isi, antara lain pilih informasi SKP, pilih model SKP, periode, kemudian pejabat penilai kinerja, atasan pejabat penilai kinerja. Ya, kita pilih informasi SKP, klik di sini, dan ada beberapa pilihan. Kita pilih awal tahun, ya, awal tahun untuk pilih informasi SKP bagi PNS. Untuk yang CPNS 2022 maka harus pilih informasi SKP PNS tahun 2022. Klik, kemudian baru kita pilih model SKP. Ya, ada dua pilihan. Kita pilih yang SKP JA atau SKP JF. Klik, kemudian baru kita isi periode SKP kita, yaitu dari 3 Januari 2022 sampai dengan 30 Desember 2022. Klik, baru isi pejabat penilai kinerja. Siapa pejabat penilai kinerja? Yaitu pejabat eselon 2 untuk para pejabat eselon 3. Pejabat eselon 3 untuk para jafung dan staf pelaksana. Kecuali staf pelaksana di Subbag Umum dan Kepegawaian
pejabat penilai kinerjanya adalah Kasubag Umum dan Kepegawaian. Hal ini sesuai dengan Pergub Jatim yang baru nomor 88 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur, yang mana SODK yang baru kita pejabat eselonnya tinggal kepala dinas, kemudian eselon 3 yaitu sekretaris dan kepala bidang, eselon 4-nya tinggal 1 yaitu Subag Umum dan Kepegawaian. Setelah adanya penyetaraan jabatan tersebut. Kembali kita isi di sini pejabat penilai kinerja. Tulis, kemudian atasan pejabat penilai kinerja kita tulis, baru kita save. Maka akan tertulis di informasi SKP kita seperti ini. Ini sudah sesuai, maka langkah selanjutnya yaitu membuat SKP. Klik menu SKP. Masuk dalam menu SKP, ada beberapa kolom yang harus kita isi. Untuk mengisi ini kita lakukan klik di menu kinerja utama. Inilah tampilan menu kinerja utama. Kita harus mengisi rencana kinerja, aspek, iki, target, dan satuan. Caranya bagaimana? Kita klik aja tombol ini untuk mengisi rencana kinerja. Nah, di sini ada beberapa rencana kinerja yang sudah ada. Kita tinggal memilih. Dalam hal ini yang perlu digarisbawahi adalah penanggung jawab atau jabatan pengampu iki. Pengampu indikator kinerja individu. Ya, kita katakan itu, dan unit kerja pengampu iki. Unit kerja pengampu iki. Jadi dicari jabatan Anda di sini mana yang sesuai, kemudian jangan lupa di sini ada 2 halaman. Kalau di halaman pertama tidak ada, maka boleh dilihat di halaman kedua sampai jabatan Anda, sampai ketemu jabatan Anda. Misalnya pengolah data. Ini ada beberapa jabatan pengolah data. Yang perlu dicermati adalah unit kerjanya. Jangan sampai salah. Pejabat pengolah data di bidang kemudian harus pilih di sini. Ya. Pejabat pengolah data di bidang pramuka harus diklik di sini. Demikian seterusnya untuk pejabat pengolah data bidang olahraga prestasi, olahraga pembudayaan olahraga, kemudaan, ya, sesuai dengan unit kerjanya. Klik, ya, di sini nantinya. Dalam hal ini kita kasih contoh untuk jabatan kepala subbagian umum dan kepegawaian. Ternyata di sini ada 4, maka keempat-empatnya ini harus dieksekusi, harus diambil, ya, dengan cara ya ambil satu persatu, diklik, sudah masuk, langsung terus seperti ini, kita tinggal lanjut klik save, ya. Nantinya akan tertuang di rencana hasil kerja ini, ya. Ada 4, tentu artinya 4, ya, karena ada 4. Kalau sampai penuh, ya, artinya sesuai dengan kinerja utama ini tadi, ya, ada 4 kan, ya kita ambil semua. Kalau hanya 1 ya 1, kalau hanya 2 ya 2, kalau 3 ya 3. Masing-masing jabatan itu berbeda, sesuaikan yang ada di sini berapa ya itu yang kita ambil, ya. Kemudian sampai habis semua sudah terambil, ada 4 yang sudah terambil, baru kirim ke atasan langsung. Atasan langsung harus memverifikasi, harus mau proof, ya. Setelah di proof oleh atasan langsung, baru kita bisa melakukan langkah selanjutnya, yaitu membuat rencana aksi, ya. Klik menu rencana aksi, akan masuk ke menu rencana aksi, yaitu target prestasi kerja kita. Untuk mengupdate itu, maka harus klik di menu unsur utama.
Di sini ada pilihan kegiatan tugas jabatan. Nah, pilih ada 4 pilihan, ABBD, ABBN, tupoksi, dan PAD. Kita harus pilih tupoksi. Ini untuk eselon 4 dan pelaksana, ya. Untuk eselon 3 dan eselon 2 di samping tupoksi juga pilih ABBD, ya. Untuk pilih ABBD khusus untuk eselon 2 dan 3. Jadi kedua-duanya diambil untuk pejabat eselon 2 dan 3. Tapi untuk yang eselon 4 dan pelaksana cukup terjagung, cukup tupoksi saja. Dan sudah masuk ke target kerja tupoksi, ya, baru kita pilih untuk isi rencana kinerja kita, ya. Klik di sini. Karena rencana kerja untuk Kasubag PU, Kasubag umum dapat kawan itu hanya satu saja. Kita pilih, klik satu, dan kemudian baru mengisi tugas jabatan. Dari rencana kerja yang satu ini ada beberapa tugas jabatan. Untuk mengisinya, klik di sini. Ini adalah tugas jabatan Kasubag umum dan kepegawaian. Maka diambillah tugas jabatan itu semua. Salah satu contoh di sini, ya, kita ambil memproses keluar masuk surat, ya, sudah masuk memproses surat, kemudian di kuantitas diisi kolom kuantitasnya. Di sini diisi 2000, kemudian kolom kualitas juga diisi. Untuk kolom kualitas harus diisi 100%, ya. Targetnya 100%. Kemudian pilih waktu. Untuk waktu berapa lama pekerjaan itu kita selesaikan. Kalau setahun ya 12 bulan. Kalau hanya 4 bulan ya pilih 4 bulan. Dalam hal ini adalah 12 bulan. Pilih 12 bulan. Kemudian langkah selanjutnya adalah save, simpan pekerjaan ini. Dan terus sampai memenuhi kuota yaitu 100%. Ya, 100% dari total waktu pelaksana tugas, ya, jenis kegiatan tupoksi ini, yaitu minimal 100%. Baru bisa kirim ke atasan langsung. Dalam hal ini 112,8%. Ya. Klik kirim ke atasan langsung. Atasan langsung akan memverifikasi, ya. Jika sudah sesuai, oke. Kalau ada kesalahan akan dikoreksi, kembalikan lagi. Setelah diverifikasi oleh atasan langsung, di-approve, maka bisa melakukan langkah selanjutnya, yaitu breakdown rencana aksi. Klik menu breakdown rencana aksi, masuklah ke halaman breakdown target prestasi kerja. Di sini kita harus melakukan breakdown masing-masing tugas jabatan ini dengan cara yaitu klik kolom aksi di sini, ya, breakdown masing-masing tugas jabatan. Dalam kolom bulan ini, ya, di halaman breakdown ini harus semua kolom bulan harus terisi dengan angka, ya, dari angka 0 sampai dengan angka terhingga berapa yang jadi target kinerja kita isi di sini, ya. Ini dalam hal ini ada 8, ya, masing-masing bulan 8 data, ya. Total kuantitas 96. Total kuantitas ini harus sama dengan target kuantitas di sini, ya. Harus sama. Kalau tidak sama maka pekerjaan ini untuk bagian belum tuntas, akan ditolak nantinya, tidak terekam. Kemudian jika ada kolom bulan yang belum terisi, ini tidak akan terekam, ya, maka pekerjaan akan diminta lagi untuk membreakdown. Ini yang salah, harus terisi semua, ya. Kalau sudah terisi semua, data 96 kuantitas ini sama dengan total kuantitas di sini sudah betul, maka klik save. Nah, masing-masing lakukan langkah yang sama untuk breakdown sampai tuntas selesai 112,8% ini selesai semua di breakdown, baru kirim ke atasan langsung. Klik kirim atasan langsung. Baru
kita bisa melangkah ke selanjutnya, yaitu membuat buku kerja. Ya. Disinilah perbedaan SKP tahun 2022. Di SKP tahun lalu tidak ada di dalam aplikasi itu buku kerja. Di SKP kali ini ada buku kerja. Pilih bulannya, bulan Januari kita bekerja, kemudian akan tampil seperti ini. Ya. Ada kegiatan tugas jabatan, ya, masing-masing kegiatan tugas jabatan ini harus tercatat di buku kerja. Caranya gimana? Ya, kita klik tombol aksi di sini, baru kita melakukan update buku kerja. Ya, dengan cara katakan ini kegiatan tugas jabatannya yaitu mendistribusikan surat sesuai disposisi pimpinan, ya, sebanyak 80 surat. Maka saya akan melakukan itu dengan cara klik tombol tambah pada tanggal berapa saya lakukan itu, ya. Di sini bisa 7 Januari ada kegiatan mengisi update data kepegawaian di SMASTER, ya. Lakukan, tulis manual, kuantitasnya berapa, tulis habis 4, kualitasnya 100%, dan save, ya, klik save. Save dan oke, ya. Dan akan terekam di sini. Kalau di sini totalnya masih 4, targetnya 8, berarti masih kurang. Untuk itu harus Anda bikin catatan di buku kerja lagi sesuai dengan kinerja Anda, ya. Untuk itu kita klik tombol tambah, ya. Tambah kita klik, maka akan terekam nantinya seperti yang tadi. Dia 8, 2 kali, ya, 8 sama dengan target 8 data, ini juga 8 data. Kalau ada kesalahan di sini bisa diedit dengan klik tombol ini, tombol aksi ini. Nah, kalau sudah sama sesuai dengan target, baru kita akan melakukan penulisan buku kerja di kegiatan tugas jabatan yang lain. Caranya klik buku kerja lagi untuk memulai menulis buku kerja di tugas jabatan yang baru, ya. Kemudian baru sudah semuanya dilakukan, masing-masing tugas jabatan tadi ditulis di buku kerja, baru kita beranjak ke menu prestasi kerja, ya. Klik menu prestasi kerja, kita cari bulannya, kita bulan Januari, klik, baru akan tampak seperti ini tampilannya. Di sini akan kelihatan jurnal yang tahun lalu itu kita kerjakan di luar aplikasi. Tapi untuk SKP tahun ini kita kerjakan di dalam aplikasi, ya, dengan membuat buku kerja tadi. Maka akan tampak tanda ini adalah menunjukkan kita sudah melakukan update di buku kerja, ya. Sedangkan link bukti yang tahun lalu di luar datanya, tahun ini masih sama. Kita dituntut untuk membuat link bukti di Google Drive. Ini, ya, dengan cara bagaimana untuk mengisi ini yang kan kosong, ini belum ada datanya, ya. Maka sama lakukan klik tombol aksi, baru di sini permintaan link bukti dari Google Drive kita isi di sini, copy di situ. Nah, ini sudah tercopy, adanya link bukti, maka klik save, maka akan tampak tanda link bukti ini. Kalau nggak ada tanda ini berarti ini belum ada link buktinya, dan ini juga belum ada jurnalnya atau buku hariannya belum kita kerjakan. Kerjakan masing-masing semua tugas jabatan ini, penuhi semua ini, ya, sampai selesai semua, maka baru kita kirim ke atasan langsung. Klik atasan langsung kirim. Setelah itu baru atasan langsung approve. Kalau sudah di-approve oleh atasan langsung, baru kita kirim ke BKD, ya, kirim prestasi kerja. Ya, dengan cara klik pilih bulan Januari, ya, maka akan tampak halaman pertama kali tanda belum kirim. Memang kita belum melakukan pengiriman, ya. Ya, lihat ke bawah sampai akhirnya terlihat
menu shift. Nah, untuk mengirimnya cukup klik shift. Ya, save, maka sudah terkirim hasil kerja kita. Ya, terkirim, dan untuk melihat itu kita bisa lihat matriks kinerja kita. Ya, klik, maka kita akan lihat di tombol aksi ini cetak. Ya, klik cetak, maka akan tampak hasil kerja kita seperti ini yang sudah kita lakukan tadi. Ya, ada kegiatan kesehatannya ini, ya, kemudian juga ada backgroundnya, ya, realisasinya, kita sudah ada realisasi dan seterusnya sampai selesai kita bisa lihat. Begitu Bapak Ibu sekalian, tutorial pembuatan SKP tahun 2002 yang saya share. Selamat bekerja. Semoga apa yang kita lakukan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.